Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jawabnya tidak ada. Tuhan beserta dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di YouTube GMS Kalimantan ini. Welcome home. Saya percaya sepanjang ibadah ini Anda akan diberkati oleh Tuhan. Mari bergabung bersama kami di sebuah wadah komunitas yang kami sebut sebagai CG atau Connect Group. Di dalamnya Anda akan menerima firman Tuhan yang dibagikan. Anda akan dikuatkan dan yang jelas Anda akan tidak pernah sendirian karena Anda akan menemukan keluarga yang baru di dalam Kristus. Mari bertumbuh bersama-sama. Persembahan merupakan bagian dari ibadah. Untuk itu persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan persembahan dan perpuluhan Anda melalui transfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Setiap kita tidak lepas dari permasalahan. Kami rindu mengambil bagian untuk berdoa bersama dengan Anda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menulis permohonan doa di kolom komentar dan tim doa kami akan berdoa bersama Anda. Anda bisa like, share, and subscribe YouTube GMS Kalimantan agar semakin banyak orang diberkati melalui channel ini. Persiapkan diri Anda, ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan roti, crackers, air, atau sirup, dan tetaplah fokus dalam ibadah ini karena Tuhan hadir di ruangan Anda. Mari kita berdoa. Kami bawa hati kami Tuhan di dalam tempat kudus-Mu. Kami serahkan hidup kami menjadi haruman yang wangi di setiap ibadah kami Tuhan. Biar sungguh segala berkat kasih anugerah Tuhan menyertai di tengah kehidupan kami. Firman Tuhan yang dibagikan menjadi kekuatan yang baru di tengah kehidupan kami menghadapi segala pencobaan, menghadapi setiap kondisi yang terjadi di tengah kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom GMS Kalimantan. Mari kita sama-sama lebih berapi-api lagi dalam memuji Tuhan. Ada amin. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh
bersama-sama jemaat Tuhan. Hey. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh ragu-ragu dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku menyanyi pujian bagimu, sukacita rohmu hadiri sendiri. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Hey! Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita rohmu hadiri sendiri. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Mari menari bagi Tuhan. Mari sama-sama lambaikan tangan Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita rohmu hadiri sendiri. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Thank you Lord, thank you Lord. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun pribadi yang sama seperti Engkau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekarang
Katakan Engkau satu di hatiku. Satu kali lagi. Sebut namanya, panggil dia Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Kita sembah dia. Katakan hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Yesus, kami mau panggil nama-Mu. Barang siapa berseru di dalam nama Tuhan, dia akan mengalami kelegaan, kemerdekaan, kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya apa yang kami terima di dalam ibadah minggu hari ini sungguh-sungguh boleh memberkati kami ya Tuhan. Bekerjalah sekali lagi di tengah-tengah kami. Apapun situasi dan keadaan yang ada, kami tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya lawatan-Mu mampu terus memberikan kekuatan, damai sejahtera, bahkan sukacita yang kami perlukan. Untuk kami boleh menjalani hidup ini sampai dari waktu ke waktu. Kami boleh mengerjakan semuanya seturut, sesuai, sama persis seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi dimanapun jemaat berada. Yang sakit Tuhan sanggup menyembuhkan, dan yang lemah kami percaya mereka semua akan menerima kekuatan daripada-Mu. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sudah mengucap syukur. Semua jemaat yang siap diberkati Tuhan, bersama dengan saya, sama-sama yang percaya kita berkata haleluya dan amin. Amin. Oke, baik, shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini saya percaya bahwa apa yang kita lakukan di dalam ibadah, sepanjang ibadah hari ini, tidak ada satupun orang yang dilewatkan baik berkat urapan kuasa, pertolongan, kesembuhan. Ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan firman-Nya itu yang menjadi kekuatan untuk iman kita boleh kembali bangkit. Dan saya percaya apa yang Anda imani tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari bersama saya buka di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-34. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ulangan pasal 34. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ya. Sementara ibadah ini dipersiapkan untuk Anda di dalam recording yang ada. Dan saya percaya semua jemaat dalam keadaan sehat-sehat. Dan kita terus berdoa supaya Indonesia bisa melewati masa-masa pandemi dengan baik. Bahkan tadi sebelum kita melayani di ibadah ini, semua pelayan Tuhan sudah melalui tes dan kami semua dinyatakan negatif. Doakan terus supaya kami terus bisa melayani Tuhan, melayani Anda, dan kita semua terus dipakai dan diberkati Tuhan luar biasa. Ulangan pasal yang ke-34 ayat 1 sampai ayat ke-12. Judul atau perikopnya di sana adalah kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentangkan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Daerah Gilead sampai ke kota Dan. Seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai ke Zoar. Ayat yang keempat, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ya, ini ada sebuah janji yang Tuhan berikan kepada hambanya yang bernama Musa. Bagaimana ada satu berkat yang telah disediakan sebelumnya. Ya, negeri, tanah yang disebut dengan tanah perjanjian itu diperuntukkan bagi umat pilihan Tuhan. Ya, bahkan dikatakan tadi Allah telah berjanji atau bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan tidak berhenti sampai di mereka. Tapi Tuhan juga berkata, kepada keturunanmu juga akan kuberikan negeri itu. Luar biasa. Saya percaya dalam hidup ini apapun keadaan kita, Tuhan pernah berjanji untuk menyediakan berkat yang terbaik dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam kesembuhan, pemulihan dan lain sebagainya. Saya percaya apa yang Tuhan janjikan pasti akan menjadi bagian kita kalau kita sungguh-sungguh terus berharap kepada Tuhan.
Ya, saya akan lanjutkan dulu. Masih tetap di ayat yang keempat. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Ya, ini menarik. Tuhan diperizinkan oleh Tuhan untuk melihat apa yang tadi Tuhan sudah sebutkan. Negeri yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan. Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Kenapa saya kasih judul khotbah saya hari ini bicara tentang bagaimana Musa itu melihat, tapi dia tidak menikmati. Jangankan menikmati, menyeberang pun Tuhan katakan bahwa engkau tidak akan ada di sana atau engkau tidak akan menyeberang sampai ke sana. Jadi judul khotbah saya adalah melihat tetapi tidak menikmati. Ini menarik untuk kita belajar dari seorang Musa. Ya, beberapa kali saya diberikan kesempatan untuk bisa ke Israel, Mesir, ke tanah perjanjian. Entah itu di hari pertama atau di hari yang terakhir, ada satu tempat yang bernama Gunung Nebo. Ya, tempat ini dicatatkan atau dijelaskan di sana tentang bagaimana sejarah Musa berdiri di atas gunung ini, dipertontonkan, dipertunjukkan oleh Tuhan. Negeri yang dijanjikan, tempat yang Tuhan janjikan. Ya, di mana Musa ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan di tempat itu saya dijelaskan oleh tour guide, dikatakan bahwa Musa hanya berhenti hanya sampai melihat. Tapi Musa tidak sampai ada di tempat itu. Tidak sampai menyeberang ke tanah Kanan atau tanah perjanjian. Dalam hidup ini ada orang-orang tertentu yang Tuhan izinkan hanya sampai berhenti di melihat. Atau mungkin ada orang tertentu yang diizinkan merintis sesuatu, membangun sesuatu. Tapi ada waktunya beberapa orang tidak diizinkan Tuhan untuk menikmatinya. Atau ada di sana dari apa yang pernah dia bangun semasa hidupnya. Apakah kita perlu kecewa, apakah kita perlu marah? Saya percaya selama hidup kita benar di hadapan Tuhan. Terus obey atau taat seperti apa yang Tuhan sudah firmankan. Ada orang-orang yang Tuhan pilih dengan baik, dengan benar. Bukan cuma Anda membangun sesuatu, bukan cuma Anda melihat sesuatu. Tapi juga Anda akan diizinkan Tuhan untuk Anda ada di sana. Tapi kalaupun ada orang-orang seperti Musa, hanya berhenti sampai dia melihat. Tidak sampai ada di tempat yang diinginkan orang-orang, yang diharapkan, bahkan yang sudah Tuhan janjikan sebelumnya. Anda tidak boleh marah. Karena Musa pun demikian. Dia tidak protes, dia tidak marah, dia tidak kecewa. Ya, justru Musa menerima berkat atau blessing sendiri dari apa yang Tuhan patut berikan dalam hidup Musa. Mari sama-sama kita belajar dari kehidupan seorang Musa yang disebut orang yang lembut hati. Tapi ternyata ini orang juga bisa emosi. Satu kali dia bisa punya temperamen yang tidak pernah disangka. Ya, kita lanjutkan dulu. Aku mengizinkan kau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu ayat yang kelima, matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya dia di satu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Dan hari itu dikatakan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Sekalipun secara usia sudah banyak 120 tahun. Tapi secara fisik matanya masih belum kabur, masih jelas. Bahkan dikatakan dia masih sangat kuat. Kekuatannya belum hilang. Tidak ada alasan untuk Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk menyeberangi sungai itu dan berada di tanah perjanjian atau negeri yang Tuhan janjikan. Tapi sekalipun secara fisik, secara kondisi, Musa seharusnya ready, siap. Tapi Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Tuhan kita adalah Tuhan yang berotoritas. Sekalipun tidak ada alasan untuk Musa tidak ada di negeri yang Tuhan janjikan. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda dalam hidup Musa. Tetap bagi Tuhan, Musa hanya diizinkan sampai di titik melihat saja. Dan tidak lebih daripada itu. Jangankan menikmati, menyeberanginya pun Tuhan tidak pernah perkenankan Musa melakukannya. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ayat 9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Ada orang berikutnya, ada orang lain. Yang ternyata Tuhan ingin Musa mendoakan orang tersebut. Ya, siapa ini orang? Ya tadi disebutkan ada seorang bernama Yosua bin Nun.
Yosua bin Nun. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ternyata ada satu pujian dari firman ini. Sekalipun Musa hanya berhenti sampai dia melihat, dia belum menikmati dan tidak menikmati tanah atau negeri yang Tuhan janjikan. Tapi ternyata ini orang atau hamba yang satu ini, yang bernama Musa ini, adalah orang yang punya pengalaman atau experience luar biasa. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan, dia bisa mengalami pengenalan Tuhan face by face atau muka dengan muka. Bahkan dikatakan tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Ini orang istimewa, ini orang spesial. Ya, ini orang sangat betul-betul dikhususkan oleh Tuhan. Tapi ada sebagian juga hal yang Tuhan pisahkan buat Musa. Kita nggak boleh jadi orang yang gampang kecewa. Kita jadi orang jangan gampang marah dengan Tuhan. Saya percaya hidupmu dan hidupku sampai detik ini, kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini disebut biji matanya. Hidup kita ini ditebus oleh kematian Tuhan di kayu salib. Sebentar lagi kita akan memperingatinya lewat perjamuan kudus. Anda yang belum mempersiapkan, Anda bisa ambil roti dan air. Dan biar di ibadah hari ini kita memperingati pengorbanan Tuhan. Betapa berharganya hidupmu dan hidupku, untuk itu Tuhan mati. Menyediakan berkat keselamatan, janji keselamatan, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan bahkan sampai selama-lamanya. Please saya minta sekali lagi Anda, sesulit apapun, seberat apapun kondisimu hari ini, jangan pernah lepaskan iman dan kepercayaanmu. Karena Anda dan saya adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih hari ini, ada di dalam naungan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau Anda sedang dalam lembah kelam, bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan masih di pihakmu, Tuhan masih di pihakku. Dan Tuhan berjanji kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Apapun sakit penyakitmu yang kau hadapi hari ini, apapun keadaan ekonomi yang sedang menimpamu hari ini, jangan pernah menyerah. Selama kita masih punya Tuhan, berarti masih ada harapan. Dan harapan yang kita lakukan di hadapannya tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan selalu menyediakan pertolongan dan mujizat yang selalu datang tepat pada waktunya. Katakan amin. Ayat 11. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ya, ada pengalaman spektakuler, saya tidak perlu ulang lagi bagaimana Musa bersama dengan Tuhan membelah laut di zaman itu. Ini sesuatu yang baru, tidak umum. Ya, alat-alat canggih, alat berat belum ada. Tapi hari itu Musa dipilih Tuhan secara khusus untuk punya pengalaman pelayanan atau ministry yang luar biasa. Dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Kita buka sebentar di dalam Bilangan pasal 20, ayatnya yang ke-9 sampai 13. Kitab Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-9 sampai ayat 13. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan. Nah ini kita lihat dari cerita yang lain, dari story yang lain dalam kitab Bilangan ini. Bagaimana Musa diberikan perintah dari Tuhan untuk apa? Memimpin orang Israel, dan tiba-tiba orang-orang Israel membutuhkan, ya ini kan bangsa yang tegar tengkuk kata Alkitab, orang bebal. Tentu bukan sesuatu yang mudah untuk Musa memimpin mereka. Ini orang yang selalu bersungut-sungut. Ya. Enggak satu kali itu memberikan perintah kepada Musa untuk bagaimana terus memimpin bangsa ini. Dan satu titik atau satu waktu ketika mereka membutuhkan air, apa yang Tuhan katakan? Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ya, mereka bersungut-sungut, mereka kehausan, mereka butuh air. Dan Tuhan berkata kepada Musa untuk berkata atau berucap kepada batu, bukit batu. Dan Tuhan sudah menyediakan pertolongan buat orang Israel hari itu. Ya, akan mengalir air yang mereka butuhkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya,
lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ada 2 orang, bukan cuma Musa. Dan ternyata kedua orang ini juga punya pengalaman yang sama. Hanya sampai di titik melihat. Dan keduanya ini, Hopeng ini, Musa dan Harun ini, sama-sama tidak menikmati tanah atau negeri yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, keduanya. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Lalu ayat terakhir ayat 13, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Ya, Musa dan Harun melihat tapi tidak bisa menikmati. Melihat tapi mereka keduanya tidak ada di sana. Tidak jarang ada orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa menikmati yang namanya hasil jeripayah atau apa yang telah mereka usahakan atau kita usahakan. Dan dari kisah ini Musa telah berusaha dengan segala kekuatannya, dengan segala usahanya untuk apa? Memimpin dan membawa orang-orang Israel untuk keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Ya. Tetapi ketika tujuan itu sudah di depan mata, hampir diraih. Tadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Musa harus kembali kepada Tuhan. Bahkan meninggal dunia, kembali kepada Bapa. Sebelum dia bisa menikmati apa yang dia dan orang Israel impikan sebelumnya. Musa hanya cuma bisa menyaksikan tanah perjanjian itu dari jauh. Dari atas gunung Nebo, tadi ayat yang ketiga kita sudah baca bersama-sama. Ayat 1 sampai ayat ketiga. Dan Tuhan menegaskan bahwa Musa hanya diizinkan untuk melihat dengan matanya sendiri. Tetapi tidak boleh menyeberang, tidak boleh ada di sana. Ya, satu hal. Karena tadi dari bilangan pasal 20. Ketidaktaatan daripada Musa. Itu yang membuat Musa juga Harun. Sama-sama keduanya tidak ada di tempat yang Tuhan janjikan. Ada 3 hal yang kita mau belajar dari kisah Musa. Seorang yang diizinkan hanya melihat tapi tidak bisa menikmati. Ya, kalau Anda baca di bilangan pasal 20 di ayat sebelumnya, ayat 8 atau 1 sampai 8. Tadi saya baca cuma sampai ayat 9 ke 13. Tuhan berkata kepada Musa, tetap pimpin orang Israel, sekalipun tegar tengkuk, bebal dan segala macam. Jadilah orang yang tetap kuat, jadilah orang tetap panjang sabar. Satu titik dalam kebutuhan mereka hari itu, Tuhan cuma berkata Musa, tetap kamu berkata kepada bukit batu nanti, aku akan menyediakan air buat mereka. Dan pada akhirnya tadi kita baca, Musa pukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Beda, pukul dan berkata itu 2 hal yang berbeda. Pukul itu berarti ada aktivitas lain, ya dengan tangan, bahkan tadi disebutnya ada media tongkatnya di sana. Belum lagi di dalamnya mungkin ada emosi yang bergelora. Musa jengkel mungkin, dia pukul batu itu. Bahkan bukan cuma sekali, 2 kali. Padahal Tuhan cuma perintahkan berkata, berucap. Waktu saya lihat poin ini, kejadian ini, saya sebagai manusia melihat ini adalah sebuah perkara sepele. Perkara sederhana. Yang bagi saya mungkin gak perlu diperdebatkan, apalagi dipermasalahkan sampai-sampai Musa tidak diizinkan untuk ada di tempat yang Tuhan janjikan. Memang banyak hamba Tuhan mengajarkan, kenapa Musa tidak ada di tanah perjanjian? Karena tidak ada taat. Di mana gak taatnya? Poin yang mana? Bagian yang mana? Cuma perkara sepele. Pemukul dan berkata-kata. Ya, saya percaya apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa itu penting. Jadi poin yang pertama yang kita belajar dari kejadian ini. Dari pengalaman saya memahami firman, apa yang Anda dan saya anggap sepele, mungkin itu menjadi penting di mata Tuhan. Saya ulang 1 kali lagi. Saya waktu merenungkan ayat ini awal-awalnya dulu, cuma memukul aja loh, tetap ujungnya batu itu mengeluarkan air. Betul kan? Orang Israel tetap bisa minum, bahkan ternak mereka juga bisa terberkati.
Tapi persoalannya di mata Tuhan, bukan perkara airnya tetap muncul atau mengalir. Tapi bagaimana Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu ternyata lebih penting dari apa yang Musa lakukan sebelumnya. Musa ini punya inisiatif sebetulnya. Mungkin dengan cara itu lebih cepat, lebih mudah. Demikian juga Abraham, Tuhan berjanji, kamu pasti punya anak. Satu kali Abraham bilang, mungkin aku tetap bisa punya anak seperti yang Tuhan ngomong, tapi mungkin lewat Hagar. Tidak demikian yang Tuhan janjikan. Kamu bisa punya anak, tidak harus lewat perempuan lain, lewat Sarah. Abraham coba mengambil jalan alternatif. Abraham berusaha punya inisiatif. Berapa banyak kita ini seringkali jadi orang demikian. Saya selalu mengajarkan orang-orang di dekat saya, ayo jadi orang punya inisiatif. Jadi orang yang aktif. Tapi ternyata inisiatif kita yang terlalu berlebihan, itu menjadi problema tersendiri di mata Tuhan, bahkan di hadapan orang lain. Musa terlalu berlebihan, demikian juga Abraham. Mungkin juga saya, Anda, kita semua. Bahkan saya bisa menyimpulkan inisiatif yang terlalu berlebihan, itu menjadi sebuah pemberontakan di hadapan Tuhan. Tidak salah kita punya inisiatif. Tidak salah kita punya sebuah pemikiran tersendiri. Tapi kalau sudah melewati batas, apalagi batasan firman, jangan-jangan apa yang Anda dan saya kerjakan, itu menjadi sebuah perbuatan pemberontakan. Sehingga Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Musa punya inisiatif yang terlalu berlebihan. Dia pukul, Tuhan tidak pindah pukul. Yang pertama, apa yang kita anggap enteng, apa yang kita pandang sepele, itu menjadi penting di mata Tuhan. Itu yang boleh saya tangkap kenapa Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk berada di tempat yang Tuhan janjikan. Untuk tidak berada di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Ya, kalau Anda hari ini mungkin mengalami peristiwa seperti Musa, jangan cepat-cepat marah dulu. Jangan cepat-cepat kecewa dulu. Musa tidak pernah protes, Musa tidak pernah marah, Musa tidak merasa berjasa. Aku yang udah berusaha untuk memimpin orang Israel, untuk bisa menikmati ujungnya nanti di tempat di tanah yang Tuhan katakan berlimpah dengan berkat susu madu dan sebagainya. Dia dengar sendiri bahwa aku tidak mengizinkan kau ada di sana. Dia nggak cepat langsung kepahitan sama Tuhan. Dia tunggu sampai nanti apa yang Tuhan perbuat berikutnya. Nanti kita akan belajar di poin-poin berikutnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan Musa. Musa bisa buat salah. Musa bisa buat kegagalan atau mengalami kegagalan. Tapi satu hal, kesalahan Musa dan kegagalan Tuhan pun tetap bisa diberikan kesempatan. Dan Tuhan masih memuliakan Musa di dalam kehidupannya. Anda yang di rumah hari ini yang mendengarkan khotbah ini dengan baik, mari perhatikan kondisi hati kita. Anda mungkin sebagai orang tua merasa kecewa. Ya, dengan kondisi anak-anak yang Anda dari kecil sudah besarkan mereka. Tiba-tiba ketika mereka besar, ujungnya ternyata tidak ada timbal balik yang Anda bisa terima hari ini. Saya selalu mengingatkan buat jemaat, sebagai parent atau orang tua, kita tidak pernah boleh merasa berjasa buat mereka. Panggilan kita sebagai ayah, sebagai ibu adalah mendidik, membesarkan dan bertanggung jawab buat mereka. Selebihnya biar Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Saya percaya orang-orang yang hanya diizinkan untuk membesarkan anaknya dari kecil sampai besar, ada waktunya orang-orang kayak begitu dengan tulus, dengan ikhlas dia melakukan semuanya. Pasti ada kemuliaan tersendiri yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya sebagai orang tua. Tetaplah semangat, tetaplah kasih anak-anak Anda di rumah dengan sebaik-baiknya. Saya percaya Tuhan akan memberkati keluarga Anda dengan cara yang ajaib. Jadi mari kita belajar di ibadah hari ini, bahwa betul-betul mari kita perhatikan apa yang mungkin buat Anda, cuma dikit aja loh. Melakukan, cuma ngambil sedikit aja loh, cuma melakukan ini aja loh. Masa sih Tuhan marah? Masa sih Tuhan harus pukul saya? Masa sih Tuhan harus hancurkan keluarga saya? Masa sih Tuhan harus bangkrutkan pekerjaanku? Apa yang Anda anggap sepele, apa yang Anda anggap mungkin sederhana. Saul itu cuma, mungkin bagi sebagian orang, cuma bicara tentang jarahan, bicara tentang korban aja loh. Yang Tuhan perintahkan ini tapi Saul melakukan yang lain. Dia tahu punya inisiatif, dia punya dalih. Ya, dia berusaha menjadi seorang pemimpin atau raja yang bisa merangkul rakyatnya, semua orang, menyenangkan banyak orang. Hati-hati. Kadang kalau kita punya inisiatif, lebih mengutamakan orang dibanding Tuhan.
justru itu membahayakan hidup kita. Halo. Saya berharap kita semua hari-hari ke depan lebih memprioritaskan Tuhan dibandingkan orang-orang yang belum tentu orang itu adalah orang yang patut atau orang yang perlu untuk kita nomor satukan. Karena Tuhan tetap number one, Tuhan tetap nomor satu di atas segalanya. Katakan yes, katakan amin. Ya, ketidaktaatan Musa inilah ya yang memulai saat bangsa Israel yang tadi kita sudah baca, mereka haus di padang gurun, mereka bersungut-sungut, mereka minta air kepada Musa. Dan ketika Musa dan Harun melaporkan sungguh-sungguh ke bangsa Israel kepada Tuhan, Tuhan tadi sudah memberikan perintah kepada Musa untuk berbicara kepada bukit batu, sehingga bukit batu bisa mengeluarkan air. Ternyata Musa tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama tadi saya sudah kasih tahu buat Anda lewat firman ini, dia memukul batu itu sebanyak 2 kali. Dan yang kedua, ternyata apa yang membuat Tuhan hari itu dalam tanda kutip marah. Ya. Ternyata Musa sempat mengeluarkan kata-kata tadi di dalam Bilangan pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Apa yang dikatakan Musa? Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Perhatikan. Musa berkata, hai orang yang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Yang saya cermati adalah kata kami. Musa bilang kami, mungkin menunjuk kepada dia dan Harun, Musa dan Harun. Apa yang saya bisa pelajari dari perenungan ayat ini? Kenapa dia berkata kami, bukan Tuhan? Kan Tuhan yang bilang, aku yang akan menyediakan air buat orang Israel, bangsa Israel. Kamu cuma cukup berkata aja bukit batu itu, dan batu itu akan mengeluarkan air. Tuhan yang menyediakan, bukan Musa dan Harun. Tapi kenapa dia bilang, hai orang durhaka, apakah kami yang harus menyediakan? Dengan lain kata, alasan kedua yang membuat Musa hanya berhenti sampai melihat dan tidak sampai menikmati dan ada di tempat yang Tuhan sediakan, negeri yang Tuhan janjikan. Musa dan Harun berusaha untuk menggeser posisi Tuhan yang seharusnya berwenang, seharusnya menjadi sumber berkat. Berusaha coba Musa ambil alih di sana. Dia coba menyodorkan dirinya di hadapan orang Israel bahwa dia adalah pahlawan buat mereka. Hati-hati dengan yang namanya dosa kesombongan, kecongkakan. Musa lupa bahkan yang menyediakan air itu bukan mereka, tapi Tuhan. Dia lupa mengatasnamakan Tuhan. Justru dia dan Harun yang berusaha untuk disodorkan kepada orang Israel. Buat saya, ini adalah sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang keliru. Ya, jadi poin atau kesalahan kedua, di mana Tuhan tidak mengizinkan Musa dan Harun untuk tidak ada di tempat atau di tanah perjanjian. Karena yang pertama tadi Musa melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang Tuhan sudah perintahkan. Hal sepele, hal sederhana. Pukul dan berkata-kata, mukul dan berkata. Tapi Tuhan minta dia berkata aja. Tapi ternyata Musa melakukan pemukulan terhadap batu itu sebanyak 2 kali. Dan yang kedua, dia mengatasnamakan dirinya sebagai seorang yang dianggap bisa menyediakan air bagi orang-orang yang ada di Israel. Mari sama-sama kita belajar di poin yang pertama ini. Mari apa yang Anda anggap sepele, apa yang Anda anggap mungkin cuman kecil, perkara kecil aja. Tapi dari situ Tuhan bisa menggantikan Saul dengan Daud. Ya, itu menjadi pengganti atau raja pengganti. Karena satu hal, bagi Daud, bagi Saul, bagi Musa, bagi Abraham, dan mungkin Anda dan saya, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita anggap sepele, apa yang kita anggap mungkin sederhana, tapi tidak demikian di pemandangan Tuhan. Amin. Ya, dan ini 2 kesalahan yang dilakukan oleh Musa. Dan poin kedua, kenapa Harun juga sama-sama seperti Musa nasibnya, hanya berhenti sampai di melihat dan tidak bisa menikmati. Harun mungkin bisa protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa gue juga harus ikut-ikutan?
Kenapa gue juga harus ada bersama dengan Musa, berhenti sampai di tempat ini dan tidak sampai menyeberang ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Ya, kenapa atau mengapa Harun juga ikut terlibat? Ya, padahal yang kelihatan atau yang kelihatan melakukan kesalahan itu hanya Musa. Dari sini saya belajar bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah bisa dipermainkan. Di pemandangan Tuhan, ya, kesalahan Harun sama juga dengan kesalahan Musa. Sekalipun mungkin Harun tidak melakukannya, dia tidak berbuat. Pertanyaannya, kenapa kok Harun dianggap sama kesalahannya dengan Musa? Bukan dia memukul, bukan dia berkata-kata. Ini poinnya. Sebab pada waktu perintah Tuhan diberikan kepada Musa, Harun ada di situ. Harun ada di samping Musa. Musa mendengar, Musa juga mengamati apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Ya. Tapi waktu Tuhan memberikan perintah itu, Harun justru membiarkan Musa melakukan kesalahan. Harun tidak memperingatkan Musa untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan lain kata, Harun ikut bersekongkol dengan apa yang diperbuat oleh Musa. Kenapa seseorang mungkin hari ini diizinkan Tuhan hanya sampai melihat, tidak sampai menikmati. Ya, selalu saya bilang pada suami istri, untuk saling menguatkan, mengingatkan satu dengan yang lain. Tidak boleh kita menjadi pasangan yang main aman. Kalau pasanganmu berbuat salah atau lagi punya pikiran yang negatif terhadap seseorang, peringatkan, ingatkan. Mungkin Anda merasa aku tidak pernah punya asumsi yang tidak baik loh Pak, aku tidak punya pikiran negatifku. Saya ini selalu berbuat baik buat orang lain, tapi ketika orang terdekat saya berbuat jahat, ya memang saya ini tidak mau ikut campur. Saya tidak mau nanti disalahpahami. Mungkin Harun juga begitu, tidak mau ngingetin Musa, takut, tersinggung mungkin dan sebagainya. Tapi ternyata dosa persengkokolan ini pun tidak ada ampunnya di mata Tuhan. Saya harap Anda dan saya yang dipanggil menjadi garam dan terang bagi dunia. Apapun resiko kita untuk memberitakan Injil ini, akan kita hadapi bersama. Karena kita tahu, di bawah kolong langit kata Alkitab, tidak ada nama lain. Karena melalui nama itu, setiap manusia memperoleh yang namanya keselamatan. Amin. Di tengah-tengah situasi pandemi, jangan jadi orang Kristen yang bermain aman. Bersembunyi di balik persoalan problema yang Anda hadapi. Buat saya situasi sulit ini menjadi kesempatan untuk kita sekali lagi ya ada di garda depan, di garis depan. Untuk apa? Sama-sama kita memberitakan Injil, membagikan kasih Tuhan. Bahwa sesulit dan seberat apapun keadaan yang dihadapi setiap orang yang ada di atas muka bumi ini, saya percaya hanya kasih Tuhan saja yang mampu menyelamatkan, menyembuhkan, dan memulihkan mereka. Mari sama-sama kita membuka kedok kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang membawa terang ini kepada dunia. Jangan justru sebaliknya kita bersengkokol dengan dunia. Alkitab berkata, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Pikiran hati kita yang telah diubahkan. Kita tahu hanya melalui Kristus setiap orang membutuhkan pertolongan, setiap orang membutuhkan harapan. Mereka pasti akan mendapatkannya. Karena kalau Tuhan yang membuka pintu satu pun tak ada orang bisa menutupnya. Sebaliknya kalau Tuhan sudah menutup pintu, tak ada satupun orang yang mampu membukanya. Amin. Harun kena dampak dari apa yang diperbuat oleh Musa. Karena satu hal, Harun menjadi orang yang diam saja. Tidak punya keberanian untuk mengingatkan. Justru Harun bersekongkol dengan Musa. Untuk apa? Sama-sama mungkin mengiyakan dengan apa yang diperbuat oleh Musa. Dari sini saya mengambil kesimpulan persekongkolan terhadap dosa adalah dosa. Sebab tadi Tuhan berkata di dalam Bilangan pasal 20 ayat yang ke-13. Kau tidak percaya kepadaku dan engkau tidak menghormati kekudusanku. Saya percaya perkataan Tuhan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Musa. Tapi juga dikatakan atau ditujukan kepada Harun. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Anda hari ini, tetapi yang pasti ketidaktaatan dan persekongkolan membuat kita tidak bisa menikmati berkat-berkat
Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita belajar dari peristiwa Musa. Seorang dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Seorang tokoh besar dalam Alkitab. Tapi ternyata dia tidak bersama dengan orang-orang Israel untuk menikmati tanah perjanjian, negeri yang Tuhan janjikan. Ya. Sepertinya Tuhan itu menolak Musa. Sepertinya kayak Tuhan itu membuang Musa, mengesampingkan Musa. Tetapi ternyata Tuhan itu tetap adil buat hidup Musa. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah buat hidup Musa. Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa belajar dan patut belajar dari hal yang pernah Tuhan lakukan buat Musa. Yaitu yang pertama, Musa mendapatkan tempat yang unik di dalam rencana Tuhan. Musa tetap menjadi orang pilihan Tuhan. Untuk apa? Musa menjadi orang yang memimpin bangsa Israel terbebas dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah buat hidup Musa. Musa tetap ada di hati Tuhan. Yang pertama tadi, yang Anda anggap sepele mungkin itu penting di mata Tuhan. Ya. Yang kedua, persengkokolan atau dosa persengkokolan itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Jangan meresikokan dirimu untuk kau berkompromi dengan orang-orang yang kau tahu itu salah. Sehingga kau tidak bisa menikmati apa yang Tuhan pernah janjikan. Yang ketiga, perhatikan, sekalipun mungkin Anda merasa bahwa aku pernah tidak taat, aku ini pernah melanggar firman dan aku tahu konsekuensinya. Tapi dari apa yang terjadi dalam hidup Musa, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ini poin yang ketiga. Keadilan Tuhan tetap tidak berubah dalam hidup Musa. Yang pertama, ternyata Musa adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan sejak awal waktu Tuhan pilih, dia bilang gak fasilida dan segala macam. Tapi ini orang adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, apa yang saya lihat bagaimana kasih dan keadilan Tuhan tidak berubah. Pelayanan Musa itu disertai dengan tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat. Sampai-sampai tadi dikatakan membuat kebesaran Musa tidak tertandingi oleh tokoh-tokoh lainnya. Tadi ayat 10 sampai 12. Sepanjang sejarah zaman perjanjian lama tidak ada tokoh sedahsyat Musa. Ini adalah kasih dan keadilan Tuhan yang begitu hebat. Dan yang terakhir, ribuan tahun kemudian sejak Musa dipanggil Tuhan atau sejak kematian Musa. Ya, ternyata nama Musa masih tercantum dalam kitab suci di dalam perjanjian baru. Anda bisa buka nanti di tempat Anda masing-masing di Matius pasal 17 ayat yang ketiga. Bagaimana Musa mendapatkan kehormatan, kisah di mana Yesus dan para murid melihat bagaimana atau mengalami sebuah penampakan Musa ya masuk ke dalam tanah perjanjian, dalam tanda kutip ya. Tak kalah ketika dia ada di gunung permuliaan dan ternyata terjadi sebuah perbicaraan Musa dengan Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah lupakan Musa. Ribuan atau mungkin 1200 kemudian, ya kurang lebih 1200 tahun kemudian sejak Musa meninggal. Nama Musa masih muncul. Ya, di Matius pasal 17, Musa dan Elia. 2 orang yang pernah dipilih oleh Tuhan menjadi hamba-hamba yang luar biasa. Sekalipun ada sisi lain yang tidak taat, ada sisi lain yang mungkin dikesampingkan, ada konsekuensi yang harus diterima. Tapi ternyata Musa masih bisa menerima berkat kehormatan dari Tuhan. Dia masih dijadikan seorang yang dimuliakan, seorang tokoh yang disebutkan. Bahkan kalau Anda baca di dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Tangan Tuhan sendiri yang bertindak buat hidup Musa. Kita ini kadang kalau melihat kejelekan, kesalahan, kekurangan orang, kita bisa melupakan semua kebaikannya. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan masih mengingat kebaikan Musa. Tuhan masih ingat semua hal-hal positif yang pernah Musa lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama. Jangan jadi orang yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan sudah teladankan. Siapapun bisa melakukan kesalahan, siapapun bisa berbuat kegagalan. Tapi tak ada satupun orang yang diizinkan untuk kita bisa menghakimi dan menolak orang itu. Sehingga kita jadi benci, kita jadi marah dan kepahitan. Mari kita sama-sama belajar dari pribadi Tuhan. Dan kita semua akan dibawa kepada tanah dan negeri yang Tuhan janjikan. Dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya firman ini akan mengingatkan kita. Tidak sampai di tempat di mana kita berdiri untuk melihat negeri yang Tuhan janjikan.
tapi sampai kita semua dan keluarga Anda boleh berada di tempat yang Tuhan janjikan. Mari kita datang pada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau memakai Musa. Orang biasa, tapi juga punya kelemahan dan kekurangan. Ada satu waktu, ada satu titik di mana Musa dari semua perjalanannya melayani Engkau, tiba-tiba menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Dia harus menerima konsekuensi itu. Dia melihat tapi dia tidak menikmati. Dia melihat tapi dia tidak ada di sana. Tapi Musa tidak marah. Musa tidak protes. Musa tidak kecewa. Dia tahu konsekuensi dari ketidaktaatan adalah sebuah disiplin rohani. Tapi dia tahu ketika dia bertobat, dia sungguh-sungguh kembali berbalik kepada Tuhan. Tuhan mampu memberkati, memulihkan, bahkan menyediakan berkat di dalam hidup Musa. Ku sadar, datang pada Tuhan, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Kami percaya rancanganmu selalu baik bagiku. Sekali lagi katakan, ku sadar. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Semua katakan percaya. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Angkat dua tangan kita. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Semua yang dikasih Tuhan katakan, walau ku tak dapat Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Atas kenyataan hidup, miliki hati yang tetap tertuju memandang Tuhan, memandang padamu. Kau ada untukku. Dia selalu ada buat hidup kita, apapun keadaan kita. Mari katakan, amin. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Percaya, rancangan-Mu baik bagiku. Adalah yang terbaik. Mari semua bersiap, sama-sama berseru. Tak dapat melihat sebuah rencana-Mu Tuhan, namun hatiku mau tetap memandang padamu. Tetap tuntun langkahku. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, amin, namun hatiku tetap memandang padamu. Tuhan selalu ada atas keluargaku, ada selalu dalam hidupku. Katakan, walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
hatiku tetap memandang padamu. Satu kali lagi, biar pujian ini menguatkan kita. Apa yang kami lihat, itu yang kami terima. Apa yang kami imani, itu yang kami akan alami. Haleluya. Haleluya. Semua rencanamu, Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Tuhan pasti memulihkan hidupmu. Dia akan mengangkatmu. Biar dari setiap peristiwa ini alami kebaikannya sekali lagi. Alami janji Tuhan sekali lagi. Walau ku tak dapat berharap. Sekarang ada kenyataan hidup yang harus kami jalani. Hati kami tidak pernah berubah. Hati kami tidak pernah kendor. Kami tidak pernah jauh. Memandang wajahmu, Kau ada untukku. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar dari seorang Musa, seorang abdi-Mu, hamba-Mu. Dari awal bagaimana Tuhan memilih Musa dari semua kelemahan dan kekurangannya. Tapi ketertarikan-Mu kepada Tuhan tidak pernah membatalkan apa yang Tuhan sudah rancakan dalam hidup Musa. Dari waktu ke waktu Tuhan bawa Musa dari satu anak tangga kepada anak tangga berikutnya. Tuhan membuat dia makin bertumbuh untuk mengenal Tuhan dan rencana-Mu dalam hidupnya. Sampai satu titik, Musa mungkin teledor, Musa mungkin lalai. Saya nggak tahu, orang biasa menyebutnya mungkin hilaf dan lain sebagainya. Tapi dari setiap perbuatan manusia itu selalu mengandung konsekuensi. Apa yang Tuhan perintahkan tidak sepenuhnya dilakukan oleh Musa. Sampai satu waktu Tuhan memberikan sebuah pelajaran baru dalam hidup seorang Musa. Untuk dia tidak hadir, dia tidak menginjakkan kaki di tempat yang Tuhan sudah jauh-jauh hari janjikan. Jauh-jauh hari Tuhan sudah sebutkan, Tuhan sudah sediakan. Justru orang lain yang harus menikmatinya. Justru orang lain yang harus ada di sana. Saya bisa ikut merasakan ketika ada di Gunung Nebo. Beberapa kali ketika saya punya pengalaman di tempat sejarah itu. Saya berdiri sana melihat bagaimana dirundung sedihnya perasaan daripada Musa. Karena Tuhan berkata, sampai di sini saja cukup. Lihat saja. Kami nggak boleh ada, kamu nggak boleh ada di sana. Tapi Musa tidak protes, Musa tidak marah. Musa tidak kecewa. Musa tetap belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidupnya. Tapi dari peristiwa itu, Harun juga harusnya belajar. Karena persengkongkolannya dengan Musa membuat dia juga ikut serta untuk tidak berada di tempat yang Tuhan janjikan. Tapi apapun juga kesalahan Musa maupun Harun, keduanya sama-sama tetap ada di hati Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah buat Musa dan Harun. Keadilan Tuhan tetap dinyatakan dalam hidup Musa. Demikian juga hidup kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa bersalah yang terlalu berlebihan. Selama kita mau datang pada Tuhan, kesempatan itu selalu disediakan bagi orang-orang memohon ampun kepada Tuhan. Dan biar kasih setia dan keadilannya dinyatakannya di dalam hidup kita kembali. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Di minggu ini, roti dan anggur. Dan biar apa yang Tuhan firmankan dimeteraikan di dalam hati saudara. Dan hati kita kembali diperbarui. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari, saya tunggu. Saya tunggu Anda bisa persiapkan. Sungguh indah, sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar
bagiku untuk dimengerti. Sungguh besar. Angkat hatimu, angkat suaramu. Sungguh indah yang kau pikirkan. Yang kau pikirkan tentangmu. Tak terselami. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari angkat dua tangan kita, angkat tanganmu dulu, dua-duanya. Sungguh besar. Oh, Pengorbanan haleluya buat pengorbananmu. Thank you Jesus. lalu dalam Thank you Lord Jesus. dimengerti. Sungguh besar. Oh, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu. Tak terselami bagiku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari persiapkan roti, crackers atau apapun juga ya yang bisa kita makan sebagai bentuk atau sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Mari kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Entah itu yang menegur, mengkoreksi, mengingatkan, atau mungkin menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman yang baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengingat. Dan biar pada hari ini kami sungguh-sungguh kembali tercus berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan melalui pengorbanan Kristus kami diingatkan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau kami ada dalam masa-masa pencobaan, kami hari sedang ada dalam lembah kekelaman. Dan Tuhan yang berjanji bahwa semuanya itu tidak pernah melebihi kekuatan kami. Ajar kami untuk bersyukur. Ajar kami tidak boleh marah dan tidak boleh berasumsi apapun kepada Tuhan. Karena Engkau baik, kasih setia dan keadilan-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Demikianlah firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dikatakan para murid diberikan roti oleh Tuhan. Itu mereka mengambil dan Tuhan berkata kepada mereka, makan dan itu adalah tubuhku. Hari ini mungkin kesempatan belum ada untuk sama-sama kita kembali beribadah onsite. Tapi tidak akan pernah bisa menghambat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan biar melalui roti yang melambangkan tubuh Kristus ini, yang sebentar lagi kita akan makan. Sama-sama kita semakin iman kita disegarkan. Iman kita semakin diperkuat, diperkokoh. Sehingga dari mata iman yang kembali timbul, mata iman yang kembali bangkit, yang terpancar itu, kita bisa melihat rencana Tuhan semakin jelas dengan apa yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Mari angkat tinggi-tinggi roti tangan kita. Kita makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita siapkan air putih, teh, anggur, sirup sebagai lambang daripada darah Kristus. Dan biar darah Yesus telah dicurahkan, ditumpahkan itu untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita nikmati kembali. Ayat 27 dikatakan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengkoreksi diri hari ini. Dan ibadah perjamuan kudus. Dan biar terang Allah menyinari hati dan pikiran kita. Dan biar anggur yang melambangkan darah Yesus sungguh-sungguh boleh menguatkan iman pengharapan kita lagi kepada Tuhan. Pandangan yang tertuju kepada anggur yang biasa dibuat tangan manusia. Mengingatkan bagaimana kasih Allah yang telah dicurahkan 2000 tahun silam. Kita
Kita senantiasa ada di pikiran dan di hati Tuhan, tak pernah dilupakan. Kita adalah anak-anak yang dicintai. Apapun persoalan dalam hidup, mari kita ampuni orang-orang bersalah kepada kita. Demikian juga sebaliknya, kita yang berbuat salah buat orang lain, mari kita juga memohon ampun, memperbaiki diri, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik di hari-hari ke depan. Mari kita minum anggur dengan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bentuk sempurnakan hidup kami sekali lagi. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Ada yang di rumah yang mau berlutut, silakan berlutut di kursi saudara, di ruang tidur saudara, di ruang kerja saudara, di ruang tamu saudara. Berlutut sambil angkat dua tanganmu. Mari datang kepada Tuhan. Amin. Tak terselami bagiku. Allah yang sungguh indah, sungguh indah. Mari bawa penyembahanmu kepada Dia. Mari bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Kau Allah yang besar. Amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah, Kau sungguh besar. Haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, hadirat-Mu yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah yang ada. Dan biar kami angkat dua tangan kami di hadapan-Mu sebagai bentuk penyerahan hidup kami bagi Tuhan. Untuk itu jemaat dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya apapun keadaanmu. Apapun yang menjadi latar belakangmu. Asal kita melihat keputusan yang kita ambil hari ini terus mengiring Tuhan, terus mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Saya percaya cinta kasih Tuhan terus menyertai kita sampai pada akhirnya. Terimalah juga berkat kekuatan hikmat urapan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai mengurapimu, memberi hikmat untuk kau bisa keluar dari semua problema dan mendapatkan solusi yang terbaik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tetaplah mengucap syukur, andalkan Tuhan, jangan menyerah, percayalah Tuhan selalu berpihak pada Anda, orang-orang dikasihi Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semua jemaat yang sudah diberkati Tuhan dengan suara yang terbaik, yang percaya sama-sama kita berkata haleluya dan amin. Tuhan Yesus memberkati.